Experimental study, eksperimen klinik pada studi penggunaan obat tentu ada 2 tahapan. Yang pertama dilakukan di laboratorium, ya, in vitro minimal ya, bisa in vivo. Kemudian pada hewan coba maupun pada bakteri ya. Kemudian tahap kedua dilakukan pada manusia sebagai subjek penelitian. Tentu di sini prinsipnya harus ada apa? Harus ada etika penelitian. Jadi, kalau melakukan penelitian dengan subjek makhluk hidup, tidak hanya manusia ya, hewan, kemudian sel, ya, itu pasti harus memiliki izin etik penelitian. Nah, kalau untuk yang terbaru masih dalam proses wacana, semua hasil atau semua produk yang akhirnya mempengaruhi makhluk hidup, misalnya ekstrak. Ya, kalau untuk saat ini kan kalau penelitian terkait ekstrak tidak melalui ethical clearance, tapi kalau wacananya karena ekstrak itu dibuat dengan mengambil bagian dari makhluk hidup, entah itu sebagian atau akhirnya seluruh dari, tanaman itu akhirnya mati gitu ya karena diambil, maka ini juga wacananya ke depan harus melakukan uji etik untuk bisa melakukan penelitian tersebut. Jadi harus concern bahwa kalau penelitian menyangkut terkait dengan makhluk hidup, maka harus melalui atau harus mengajukan uji etik penelitian gitu ya di Komite Etik Penelitian Kesehatan terkait dengan eksperimen klinis. Kemudian ini langkah-langkahnya saya rasa di Medpen juga sudah ada ya, dimulai dari tinjauan literatur sampai merumuskan hipotesis. Jadi dari merumuskan masalah, kemudian tahu tujuannya, dari sana nantinya akan bisa merumuskan hipotesis. Kemudian akan melakukan perencanaan tentang eksperimen itu apa saja ya ditentukan independen variabelnya apa, dependen variabelnya apa, kemudian memilih desain eksperimen yang seperti apa gitu ya, kemudian menentukan, sampel size-nya, lalu menyusun eksperimen dan alat ukur. Nah, dalam menentukan sampel size, tentu kita tidak asal gitu ya, pasti kalau menentukan sampel size di sini hubungannya pasti pada apa, pada kekuatan, eee, penelitian, jadi power of study-nya. Gitu ya. Jadi kalau menentukan sampel size tentu kita lihat kemakluman kita untuk data ini, boleh salah itu atau datanya boleh tidak sesuai dengan hipotesis kita atau melenceng, itu adalah kemaklumannya 5% misalnya karena alfanya 5 ya. Sehingga kekuatan dari penelitian tersebut, dari data yang dihasilkan itu ada 95 atau sering sekali disebut sebagai CI 95 ya, confidence interval itu beta atau kekuatan dari penelitian, kekuatan data yang dihasilkan dari suatu penelitian. Outline prosedur pengumpulan data, kemudian menyusun hipotesis statistik. Jadi menentukan H1, H0 gitu ya. Kemudian menentukan tadi alfanya berapa, kemaklumannya ya, diperbolehkan data itu eh, apa namanya? Kurang atau tidak sesuai itu berapa dari total. Kemudian sampai kepada menyusunnya intervensi, lalu diberikan post-test. Nah, dalam studi eksperimen yang baik tentu perlu adanya kontrol, baik itu kelompok kontrol positif maupun kelompok kontrol negatif. Jadi contoh kelompok kontrol itu apa sih? Kalau di Medpen sudah saya rasa sudah dijelaskan ya, yang namanya kelompok kontrol ini kelompok di mana dia tidak mendapatkan intervensi, tidak mendapatkan perlakuan, tapi dia bisa berupa kontrol negatif misalnya dengan contoh kontrol negatif itu adalah pasien yang sehat, tidak memiliki penyakit. Kemudian kalau kontrol positif itu apa? Pasien yang sakit, ya, pasien yang sakit. Jadi misalnya kalau tadi yang kita lihat bahwa penggunaan obat antidiabetik oral, maka kontrol positifnya adalah pasien yang mengalami diabetes ya, mengalami diabetes mellitus, kemudian tidak diberikan intervensi atau perlakuan obat seperti pada kelompok intervensi. Jadi di sini yang memberikan hasil positif mengalami diabetes mellitus gitu ya, tapi tidak mendapatkan intervensi penggunaan obat sesuai pada penelitian tersebut. Yang kontrol negatif berarti orang yang sehat. Nah, tentu di sini, akan dikontrol begitu ya, entah itu makannya sehingga tidak ada, variabel ikutan yang mempengaruhi faktor dari luar yang mempengaruhi. Itu untuk true eksperimental yang kita lakukan. Nah, pada ini kok nggak mau geser. Nah, pada studi eksperimental itu ada 3, ya, ada pra eksperimental,
ada quasi, ada true eksperimental. Ini macam-macamnya. Nanti kita akan belajar hanya beberapa ya, tidak semua yang memang sering digunakan terutama pada studi farmakoepidemiologi saja. Apa saja sih bedanya? Nah, yang harus diperhatikan pada studi eksperimental, kita itu punya sign, punya tanda, punya simbol gitu ya. Jadi kalau ada tanda R, ini artinya randomisasi atau dilakukan randomization ya, diambil sampelnya secara acak. Kemudian O atau T itu adalah pengukuran. Kalau ada satu berarti pengukuran pertama atau biasanya dituliskan pretest gitu ya pemaknaannya. Kemudian X ini adalah diberikan intervensi atau perlakuan. Kemudian O2 pengukuran kedua. Nah, kalau misalnya tidak ada pengukuran lagi, biasanya kita maknai sebagai post test. Gitu ya. Beda kalau pada time series. Kemudian di sini yang namanya studi praeksperimental ini adalah yang paling rendah ya kekuatannya. Kenapa? Di sini satu tidak dilakukan randomisasi. Ya, tidak dikontrol variabelnya, tidak ada pengontrolan variabel. Kemudian di sini tentu validitasnya yang paling rendah di antara ketiga model eksperimental tadi itu. Nah, ini contohnya adalah process only design. Jadi pada pra eksperimental yang process only design pada kelompok ini ya, kelompok eksperimen ini langsung diberikan eksperimen, ya diberi perlakuan, kemudian lalu diukur. Jadi tidak ada randomisasi, tidak ada pretest, langsung diukur, langsung post test. Dan tidak ada kelompok kontrol. Jadi hanya langsung berupa satu kelompok yaitu kelompok yang diberikan intervensi. Kemudian di sini sifatnya hanya deskriptif ya. Jadi hanya bisa menyampaikan setelah diberikan perlakuan kemudian bagaimana hasilnya, hanya seperti itu. Dan tentu karena cuma diambil satu, diberi perlakuan kemudian dicek. Nah, ini biasanya cepat dan mudah. Nah, ini biasa dilakukan ya pada studi-studi eksperimental terkait dengan pendidikan kesehatan. Contohnya biasanya penyuluhan ya. Penyuluhan di suatu tempat setelah diberi penyuluhan baru diberi kuesioner gitu ya. Sehingga ini yang disebut sebagai post test only design untuk mengetahui keberhasilan dari penyuluhan tersebut. Dan biasanya memang, tidak konsen pada keberhasilan, tapi pada bagaimana bisa mendapatkan, berbagai macam masalah yang mungkin muncul di masyarakat. Sehingga dari proses only design ini nantinya akan muncul, keberlanjutan program gitu ya. Misalnya pada masyarakat yang tidak percaya dengan adanya COVID-19 kemarin gitu ya, masyarakat tertentu, kemudian diberikan penyuluhan terkait itu, apa itu COVID, bagaimana tanda-tandanya, simptomnya gitu ya, kemudian bagaimana cara mengatasi, kemudian setelah itu diberikan post test. Lalu dari hasil post test itu akan kelihatan gitu ya, apa sih sebenarnya pemahamannya seperti apa. Kemudian setelah itu akan dilakukan program berikutnya. Ya, biasanya penyuluhan lagi untuk misalnya apa, pencegahannya bagaimana, vaksinasi COVID seperti apa pentingnya PHBS dan lain sebagainya. Ya, jadi biasanya ini untuk pendidikan kesehatan dan berlanjut ya untuk proses only design. Kemudian kalau yang berikutnya ada one group pretest post test. Jadi di sini ada satu kelompok saja, tidak ada kelompok kontrol. Tapi di sini sebelum diberikan perlakuan atau eksperimen intervensi, dia diberi pretest dulu, ya. Pretest dulu, dicek dulu berapa nilainya, bagaimana pemahamannya, misalnya kalau yang dilihat adalah pengetahuan atau kalau yang dilihat adalah kadar, gula misalnya pada pasien DM, maka dilakukan di sini. Lalu diberikan intervensi atau perlakuan, misalnya minum obat, ya, atau misalnya ada obat tertentu yang baru begitu ya, biasanya kita kita lakukan ini. Setelah itu, setelah diberikan obat terapi, lalu dicek lagi kadar gula darahnya. Kemudian yang berikutnya adalah gimana ini ya? Static group comparison. Jadi membandingkan kelompok statis. Nah, di sini sudah mulai muncul ada 2 kelompok. Ada kelompok intervensi, kelompok eksperimen yang diperlakukan dengan kelompok kontrol.
gitu ya. Nah, di sini yang kelompok eksperimen diberi perlakuan lalu di post test, sedangkan kelompok kontrol tidak diberi perlakuan lalu di post test, hasilnya dibandingkan antara yang diberi perlakuan dengan yang kontrol seperti apa hasilnya, gitu ya. Jadi di sini, eee, kalau kita bandingkan dengan dua dua desain yang lain tadi, baik itu proses only maupun yang one shot, tentu berbeda. Kenapa? Karena dari sini kita bisa tahu bedanya gitu ya, yang diberi eksperimen, yang diberi perlakuan, diberikan intervensi dengan yang tidak. Itu bedanya apa. Sehingga di sini kita bisa meminimalkan adanya gangguan, faktor pengganggu. Kemudian, nah ini contohnya ya untuk one shot case tadi, yang tadi, jadi diberi perlakuan langsung di pretest. Kemudian kalau di sini contohnya di tikus yang obes ya, tikus yang mengalami hiperlipidemi diberikan ekstrak jati Belanda, kemudian perlakuan ini selama 1 minggu, baru setelah diberi ekstrak ini diukur berat badannya. Nah ini karena tidak ada kontrol, kelompok kontrol tidak ada yang bisa menjadi pembanding satu. Yang kedua, mungkin saja faktor lain yang menurunkan berat badan. Kenapa? Nah pada kelompok tikus tidak dikontrol. Dalam artian di sini tikus atau rat itu kan suka dengan adanya roda berputar. Nah, ternyata di situ sebagai alat permainan ya mereka supaya tidak stres selama proses penelitian, mereka ternyata aktif begitu ya, bermain di sana. Sehingga bisa saja obesitas itu, turunnya BB, berat badan itu bukan karena ekstrak jadi Belanda, tapi juga adanya aktivitas fisik tadi misalnya ya. Sehingga kalau tidak ada yang tidak terkontrol seperti ini, maka faktor yang lain bisa mempengaruhi. Sehingga belum tentu intervensi atau perlakuan yang diberikan itu yang memberikan pengaruh ya terhadap turunnya berat badan dari tikus obes tadi misalnya. Goyang-goyang tuh. Nah, kemudian ini yang one group pretest proses only, ya jadi contohnya pada pasien yang mengalami anemi, diukur ya, dilakukan pretest dulu O1, diukur, kadar Hb-nya gitu ya, kemudian diberi preparat besi selama 2 hari, lalu diukur lagi kadar Hb-nya. Lalu dibandingkan O1 dan O2 hasilnya, seperti apa kadar hemoglobin di dalam darah. Nah, ini juga kekurangannya tidak ada kelompok kontrol, tidak ada kontrol, sehingga mungkin saja faktor luar yang memperbaiki. Misalnya apa? Kita tidak mengkontrol pasiennya ini makanannya seperti apa. Misalnya ternyata pasien juga mengkonsumsi bayam, pasien juga mengkonsumsi daging merah, sehingga bisa saja yang menjadi penambah hemoglobin bukan preparat besi, bukan preparat Fe, tapi justru intake makanan tersebut. Sehingga ini sangat mungkin terjadi ya pada, one group pretest post test design. Nah ini yang statik, kalau statik relatif bisa lebih di bisa lebih dibandingkan ya karena satunya, kelompok, perlakuan ya intervensi, kemudian satunya kelompok kontrol. Nah tentu HP-nya di aku sini kenapa, Jal? bisa off, kalau mau gantikan 2 senti boleh. Oke, kemudian di sini kalau seperti ini bagaimana? Nah, kalau seperti ini kekurangannya hanya satu, dua-duanya tidak dilakukan pretest. Ya, karena dua-duanya tidak dilakukan pretest, otomatis kita tidak tahu bedanya ya, sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Kita bandingkan antara kelompok intervensi ya dengan kelompok kontrolnya. Harusnya kalau ingin membandingkan ya tidak grup statik, tapi bisa dua-duanya diberikan pretest dan diberikan post test ya. Nah, ini masuk ke dalam bukan pra eksperimental, tapi nanti di kuasi ya. Nah, kemudian yang berikutnya, desain studi berikutnya, ada yang disebut kuasi eksperimental. Kuasi ini ada di tengah-tengah, jadi terkait dengan, kualitas datanya, validitasnya memang di tengah-tengah antara pre dengan yang true eksperimental. Kemudian di sini tidak dilakukan randomisasi ya, kemudian di sini menggunakan seluruh subjek dalam kelompok utuh untuk diberikan perlakuan. Nah, ini lebih baiknya di sana gitu ya. Kemudian karena itu maka kalau tidak dilakukan randomisasi, dia juga punya kelemahan, yaitu apa? Tidak ada
pengontrolan secara full terhadap variabel yang mungkin mempengaruhi, gitu ya. Nah, di sini biasanya ditujukan untuk menentukan suatu program atau suatu intervensi memiliki efek yang diinginkan pada peserta penelitian atau subjek penelitian. Nah, yang pertama pada kuasi eksperimental ada yang disebut dengan time series design. Cirinya di sini tidak ada randomisasi ya. Jadi tidak ada randomisasi pada kelompok. Kemudian di sini apa namanya? Kalau kita bandingkan dengan yang pre-eksperimental, validitasnya lebih tinggi. Kenapa? Karena ada pretest dan ada post-test yang tadi saya sampaikan. Kemudian dilakukan karena time series, dilakukan pengambilan datanya pada pretest ataupun post-test itu tidak hanya sekali, tapi ditentukan secara periodik series gitu ya. Jadi ada O1, O2, O3, O4 pada pretest, pada postnya juga ada 4 kali, O5, 6, 7, dan 8. Sehingga nanti di sini biasanya akan diambil rata-rata nilainya, kemudian itu yang digunakan sebagai nilai pretest. Begitu juga untuk post-test. Contohnya pada pasien misalnya ini intervensinya pada pasien yang dengan hipertensi gitu ya, diberikan antihipertensi yang baru misalnya ya, atau yang belum banyak digunakan, sehingga ingin tahu bagaimana sih untuk uji klinisnya gitu ya. Nah, di sini maka sebelum diberikan obat ya, diberikan perlakuan atau intervensi, maka dicek dulu tekanan darahnya. Tekanan darah itu tidak dicek hanya sekali, tapi sampai 4 kali gitu ya. Kenapa? Seperti yang kita tahu bahwa kita melakukan aktivitas misalnya kuliah dari lantai 1 kemudian dapat ruangan GB 4 titik sekian ya, entah 7 sampai 10. Itu saja sampai atas pastikan tekanan darah kita akan lebih tinggi. Sehingga untuk memastikan menentukan parameter yang sesuai, maka dilakukan pengambilan lebih dari 1 kali gitu ya. Nah, proses juga demikian. Sehingga nanti biasanya akan dirata-rata, dan dari rata-rata itulah yang menjadi nilai tes, yang ini nilai post test. Kemudian selain time series design juga ada yang random, ini. Ada yang control time series design. Bedanya apa? Bedanya di sini ada kelompok kontrol. Kalau untuk pretestnya berapa kali, prosesnya itu prinsipnya sama. Ya, jadi di sini tentu kalau kita bandingkan yang dengan time series, otomatis validitasnya lebih tinggi karena kita nanti bisa membandingkan hasil yang kelompok eksperimen yang diberi perlakuan dengan yang tidak diberi perlakuan. Gitu ya. Nah, kalau pada penelitian terkait dengan eksperimental study itu memang secara etik tidak boleh membedakan gitu ya. Jadi biasanya pada kelompok kontrol untuk eksperimental study itu misalnya penggunaan atau dilakukan berupa yang sudah kita rencanakan, misalnya suatu obat. Nah, pada kelompok kontrol juga nanti akan diberikan, tapi biasanya berupa placebo, gitu ya. Nah, berupa placebo sehingga nanti mereka tidak tidak saling merasa kok diperlakukan berbeda, gitu ya. Jadi itu terkait etiknya seperti itu. Nah, seringkali juga terutama pada tour eksperimental nanti ya kita bahas yang QOSI, nanti yang di tour saya tambahkan. Ini itu saja bedanya. Kemudian yang ketiga ada yang non randomized control group pretest post test. Nah, jadi kalau di sini karena bukan time series, maka di sini pretestnya dilakukan sekali. Ya, baik itu kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Kemudian prosesnya juga hanya 1 kali. Dan di sini prinsipnya non randomized. Jadi tidak diambil sampelnya baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dilakukan atau tidak diambil secara acak. Artinya tidak bisa merepresentasikan gitu ya. Jadi seringkali ini diambil semua untuk penelitian QOSI. Lalu yang keempat, yang terakhir untuk QOSI yang kita sebut sebagai spirit sample pretest post test. Di sini cirinya ada randomisasi. Jadi satu-satunya QOSI eksperimental yang ada randomisasi adalah yang desain studi yang keempat ini. Jadi dilakukan randomisasi, nah ini lambangnya R. Kemudian karena ini terpisah, jadi yang diberikan pretest hanya yang
diberi perlakuan. Jadi kelompok yang diberi perlakuan itu diberikan pretest tapi tidak di post test. Kemudian kelompok kontrol tidak diberi tes, diberi perlakuan juga, tapi di post test. Sehingga nanti dibandingkan hasilnya antara yang kelompok ini dengan kelompok yang kontrol ini bagaimana, gitu ya. Sehingga di sini memang lebih baik karena ada randomisasi, tapi datanya masih karena spirit antara pretest dan post test, sehingga kita tidak bisa lalu membandingkan gitu ya antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Itu kekurangannya. Nah, pada true eksperimental di sini baik kelompok kontrol maupun kelompok intervensi, kelompok eksperimen di situ tentu akan lebih cermat lagi hasilnya. Kenapa? Karena dilakukan randomisasi, gitu ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan pada studi eksperimental true, yang pertama ada yang kita sebut sebagai pretest post test with control group, ya, di mana di sini tentu dilakukan randomisasi yang pertama, baik semua kelompok. Kemudian setelah itu dilakukan pretest pada semuanya, lalu diberikan perlakuan pada kelompok eksperimen, lalu dilakukan post test pada keduanya. Ya, jadi dua-duanya dirandomisasi ya, beda dengan yang quasi tadi. Nah, ini contohnya. Jadi dilakukan randomisasi dua-duanya, bedanya dengan yang quasi tadi ya. Kemudian dua-duanya di pretest dan dua-duanya di post test. Sehingga nanti ini kita bisa bandingkan, dan karena randomisasi maka hasilnya bisa merepresentasikan hubungan kualitasnya pasti akan jauh lebih baik gitu ya. Kita bisa betul-betul dengan adanya pengkontrolan variabel, maka faktor luar, faktor ikutan itu bisa kita minimalisir ya. Dan dengan randomisasi maka kelompok itu punya sifat yang sama gitu ya. Tadi yang dimaksud dengan tidak adanya faktor ikutan. Kemudian ini adalah desainnya, ini contohnya. Nah, biasanya untuk perlakuan itu tidak hanya sekali ya. Biasanya kalau yang dipakai di anak-anak yang skripsi teknologi ya, biasanya formula yang membedakan gitu ya. Jadi ada P1, formula 1, formula 2, formula 3, nanti lihat bedanya gitu ya. Jadi perlakuannya bisa lebih dari satu perlakuan gitu ya pada kelompok kontrolnya. Kelompok eksperimen. Kemudian yang kedua yang kita sebut sebagai Solomon for Group. Nah, pada Solomon for Group ini selain dilakukan randomisasi, juga ada 3 kelompok kontrol. Sehingga di sini data yang didapatkan akan lebih lengkap. Kita bisa melihat seperti apa perbedaannya. Sehingga faktor yang mempengaruhi itu betul-betul kita bisa dengan diberikan pretest, lalu diberi perlakuan atau intervensi, lalu diberikan post test. Kemudian pada kelompok kontrol yang pertama diberikan pretest dan diberikan post test. Lalu kelompok kontrol yang kedua diberi perlakuan dan diberi post test. Nah, kelompok kontrol yang terakhir di sini tidak diberi pretest, tidak diberi perlakuan, langsung di post test. Nah, kita bisa membandingkan hasilnya antara kelompok eksperimen dengan kontrol 1, 2, dan 3. Makanya disebut sebagai for. Solomon for Group karena ada 4 kelompok yang ada, sehingga betul-betul bisa membandingkan seperti apa gitu ya hasilnya. Nah, ini contohnya. Pada Solomon relatif lebih datanya bisa kita betul-betul pastikan untuk causality relation-nya. Kenapa? Karena di sini pada kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan, tidak dites langsung diproses, kita bisa tahu testing effect. Ya. Jadi dari dia ini nanti kita tahu testing effect-nya. Jadi kalau tidak diberi apa-apa langsung diproses, bagaimana hasilnya. Kemudian pada kelompok kontrol yang diberi perlakuan lalu di post test, di sini kita bisa mendapatkan maturation effect dan juga historic effect. Maturation effect didapat dari mana? Kita nanti akan bandingkan hasilnya antara dia dengan yang akhirnya langsung di post test. Dan nanti akan tahu ketika kelompok kontrol itu diberikan pretest dan post test. Gitu ya.
Kemudian lalu dari image nanti akan terlihat ketika kita bandingkan ya dari visualisnya dibandingkan dengan kelompok perlakuan. Kemudian yang ketiga itu yang kita sebut sebagai post-test only control group design. Jadi karena namanya post-test only ya, maka di sini tidak dilakukan pretest. Sehingga nanti di sini kelompok eksperimen diberikan intervensi perlakuan, lalu di post-test, kelompok kontrol langsung di post-test. Ya, jadi di sini memang untuk eksperimental yang seperti ini beberapa ada yang melakukan, tapi kalau pada studi farmakoepidemiologi biasanya kita pakai yang tadi Solomon atau yang satunya ya, yang pretest post-test ya, randomize, pretest post-test randomize. Nah ini contohnya. Biasanya kalau pada post-test only control group itu yang membedakan apa dengan yang static model. Pada quasi tadi kan ada static ya. Nah bedanya di sini pada static model itu biasanya mereka menggunakan tempat yang berbeda, misalnya rumah sakit ya, rumah sakitnya A, jadi yang digunakan sebagai kelompok kontrol ini adalah pasien di rumah sakit A, yang sebagai kelompok intervensi yang ada di di rumah sakit B gitu ya. Jadi bukan di tempat yang sama. Tapi kalau pada studi yang post test only ini dilakukan randomisasi, maka dilakukan di tempat yang sama. Tapi kalau yang statik biasanya tempat yang berbeda ya. Jadi seringkali ya pasti minimal ada 2 kalau pada statik untuk menentukan di mana yang diambil dari kontrol, kelompok kontrol di mana, kelompok perlakuan atau intervensi di mana. Nah, jadi kalau kita perhatikan kenapa sih pada studi eksperimental itu antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen secara etik harus sama-sama kalau ini diberikan maka juga diberi. Tadi dengan ciri biasanya diberi placebo. Karena apa? Karena ternyata yang namanya beberapa penelitian begitu ya bahwa peningkatan kondisi tubuh pasien itu tidak hanya atau sembuhnya pasien itu tidak hanya dipengaruhi oleh terapi. Terapi dalam hal ini farmakologi, tapi juga dipengaruhi oleh mindset, ya, oleh mindset dari seseorang, kepercayaan dari seseorang. Bagaimana contohnya, beberapa penelitian itu ada kelompok kontrol yang kemudian dia diberi placebo saja, ya. Kalau kelompok intervensi diberikan terapi, obat. Lalu setelah itu ketika dicek misalnya ya, pada pasien yang mengalami misalnya hiperlipidemi gitu ya, baik itu trigliseridanya, LDL, HDL-nya dicek. Ternyata yang pada kelompok intervensi yang diberikan perlakuan memang penurunan, total lemak di dalam tubuh ya, kadar lemak di dalam tubuh, trigliserida misalnya, itu memang dia bisa turun gitu ya. Tapi pada kelompok kontrol beberapa ya, jadi kelompok kontrolnya diberikan placebo, itu beberapa juga ternyata kadarnya juga turun gitu ya. Tapi tentu di sini tidak lebih tidak terlalu signifikan. Misalnya kalau pada terapi, kelompok, terapi itu bisa sampai 10 sampai 20 poin gitu ya. Nah pada kelompok kontrol ini bisa 2 3 poin. Nah hal ini juga dipengaruhi oleh apa? Oleh mindset seseorang. Jadi seseorang ketika merasa sudah diberikan terapi, maka akan mempengaruhi tubuh untuk bisa segera relief gitu ya. Sehingga resilient, ketahanan seseorang terhadap suatu penyakit itu juga bisa memberikan pengaruh terhadap bagaimana seseorang itu bisa survive, bisa sembuh dari suatu kondisi patologis. Jadi memang makanya kenapa ketika mengalami sakit kita itu tidak hanya ikhtiarnya apa namanya, ikhtiar datang ke tempat pelayanan kesehatan, tapi kita juga memohon gitu ya kepada Sang Pencipta untuk diberikan kesembuhan. Jadi secara holistik 2 hal itu sangat mempengaruhi, sehingga bisa memberikan support, kalau dua-duanya ini dilakukan maka akan jauh lebih baik, gitu ya. Jadi seringkali pada studi eksperimental, kalau berupa terapi, itu biasanya kelompok kontrol juga diberikan tapi berupa placebo. Ya, jadi nanti tidak istilahnya tidak iren-irenan ya, "Loh kok yang ini diberi, ini enggak?" Gitu ya. Tapi dua-duanya tetap diberikan, hanya saja satunya placebo. Nah, tapi tadi ternyata muncul gitu ya, ditemukanlah hal baru bahwa ada
pengaruhnya gitu ya, kepercayaan seseorang tersebut ketika berikhtiar, menyerahkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta gitu ya, maka, itu juga bisa ternyata menurunkan gitu ya, resiko atau menurunkan munculnya, apa namanya, patologis yang ada di dalam diri. Ya mungkin itu untuk apa namanya, desain studi eksperimental pada implementasinya di farmakoepidemiologi. Nah, nanti tugasnya kita sudah belajar yang kemarin kohort ya, yang kemudian yang sekarang kita belajar, eksperimental design. Jadi nanti silakan masing-masing kelompok langsung, sudah dibagi sesuai presensi. Jadi ketika presentasi kembali ke kelas asli, tidak ikut kelas yang lain. Kemudian ini nanti silahkan saya rasa dibagi secara mandiri ya, kelompok berapa tugasnya, dengan desain studi yang mana, kemudian segera mencari jurnalnya. Saya sudah sampaikan tugas minggu lalu, saya beri waktu 2 minggu sehingga minggu depan bisa, dilakukan gitu ya final presentation untuk bisa saya ambil nilainya, baik itu nilai kelompok maupun nilai individu. Jadi nilai individu itu, baik itu yang mempresentasikan resume selama 5 menit, kemudian nanti ketika QA ya, tanya jawab diskusi, maka saya akan record gitu ya untuk keaktifannya, baik itu menanggapi, bertanya, maupun menjawab. Ya, jadi harapannya dengan kita teori ini dari MedPen, lalu bagaimana implementasinya dan farmakoepidemiologi, sehingga nanti adik-adik betul-betul, eee, apa namanya, bisa mendapatkan pemahaman yang utuh sehingga ke depan sebagai apoteker sudah nggak kaget lagi gitu ya anak-anak, sekarang memang untuk farmakoepi saya model seperti ini karena dari alumni beberapa itu, apa namanya, ternyata yang mereka akhirnya menjadi apoteker di entah itu di Bepom, entah itu dinas kesehatan atau di puskesmas, kemudian, ada program dari pemerintah gitu ya untuk melakukan studi farmakoepidemiologi ini. Nah, itu biasanya anak-anak pada WA atau email gitu ya, "Bu, ini bagaimana Bu untuk, mengukur, bagaimana memastikan datanya bias atau tidak dan lain sebagainya, bagaimana desain yang baik." Nah, jadi ini untuk soal-soal dari ujian tentu implementatif ya. Kalau untuk desain-desainnya ini kan sama seperti yang di MedPen. Jadi biasanya saya dan tim membuat soalnya adalah implementatif. Jadi dari pemahaman kalian terkait, desain studi ini, kemudian bagaimana sih, implikasinya terhadap farmakoepidemiologi, sehingga nantinya bisa menjadi bekal, gitu ya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan untuk materi eksperimental study.